Jepang yang terletak di barat Laut Samudra Pasifik telah lama dikenal sebagai kekuatan dunia. Namun tidak banyak yang tahu, bahwa pada abad ke-17 Jepang hanyalah sebuah negara yang terisolir. Jepang mengisolasi negaranya dengan menutup diri untuk tidak berhubungan dengan sebagian besar negara lain selama lebih dari 2 abad. Hingga akhirnya lahirlah restorasi Meiji yang membuka jalan bagi Jepang untuk menjadi kekuatan dunia seperti sekarang ini. Isolasi Jepang dimulai di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa, yang merupakan pemerintahan militer feodal Jepang yang didirikan di Edo, sekarang Tokyo. Pada saat itu kekuasaan kaisar bersifat semu, karena sesungguhnya kekuasaan politik dipegang oleh shogun, yaitu diktator militer Jepang, yang kesemuanya berasal dari keluarga Tokugawa. Pada tahun 1543, sekelompok pedagang Portugis dengan menggunakan kapal Cina mendarat di Pulau Tanegashima, sebuah pulau kecil dekat Kyushu. Saat itulah kali pertama orang Eropa menginjakkan kaki di Jepang dan memulai pertukaran dagang dan budaya langsung antara Jepang dan Barat. Periode perdagangan ini disebut periode Nanban Trade Period, di mana senjata api dan agama Kristen diperkenalkan ke Jepang. Ketika peperangan di negara-negara luar berakhir, ketakutan akan meluasnya pengaruh Kristen di Jepang dan ancaman dari kekuasaan negara-negara Barat, Tokugawa mengeluarkan kebijakan Sekoku yang mengisolasi Jepang dari dunia luar. Menurut kebijakan isolasionis ini, orang asing yang masuk ke Jepang dan warga Jepang yang akan meninggalkan negara itu akan dihukum mati, sementara hubungan perdagangan antara Jepang dan negara lain dibatasi secara ketat. Secara khusus, perdagangan dengan Eropa dibatasi hanya untuk pedagang Belanda di Pulau Dejima di Nagasaki. Perdagangan dengan Tiongkok dilakukan melalui pelabuhan Nagasaki. Perdagangan dengan Korea dibatasi hanya untuk wilayah Tsushima, yang sekarang merupakan bagian dari prefektur Nagasaki. Perdagangan dengan orang Ainu dibatasi hanya untuk wilayah Matsumai di Hokkaido. Dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu berada di wilayah Satsuma, yang sekarang merupakan bagian dari prefektur Kagoshima. Prefektur merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat 1, atau kalau di Indonesia setara dengan provinsi. Pembukaan Jepang dan akhir era Shogun. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di selatan Yokohama dengan armada 4 kapal perang Amerika. Misinya adalah untuk membuat perjanjian perdagangan dan mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun. Di bawah ancaman kekuatan, Jepang harus menandatangani perjanjian Kanagawa yang dalam perjanjiannya itu banyak merugikan bagi Jepang. Salah satunya adalah pembukaan pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk kapal Amerika. 4 tahun kemudian, perjanjian Harris memaksa Jepang membuka 4 pelabuhan lagi untuk perdagangan Amerika, yaitu Kanagawa, Nagasaki, Negata, dan Hyogo. Meskipun Kaisar menolak menerima perjanjian ini, Shogun yang takut akan kekuatan Barat akhirnya menandatangani perjanjian serupa dengan Belanda, Rusia, Inggris, dan Perancis. Perjanjian ini memicu kemarahan banyak orang Jepang. Kemudian 2 domain atau persekutuan terkuat, Choshu dan Satsuma, membentuk aliansi yang disebut Sacho. Aliansi ini bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Setelah Kaisar Kome meninggal dan putranya dinobatkan sebagai Kaisar Meiji, ketidakstabilan politik terus berlanjut, sehingga sulit bagi penguasa baru, Tokugawa Yoshinobu, untuk mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya Tokugawa Yoshinobu mengundurkan diri pada bulan November 1867. Perang Boshin dan runtuhnya Edo yang dipimpin oleh aliansi Sacho akhirnya menggulingkan pemerintahan Shogun, menandai berakhirnya kediktatoran militer Tokugawa dan dimulainya era Meiji. Restorasi Meiji untuk memodernisasi Jepang. Setelah naik tahta pada tahun 1868, Kaisar Meiji menerapkan reformasi komprehensif yang disebut Restorasi Meiji, yang diikuti dengan adanya perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Jepang, yang mengarah pada modernisasi dan penyerapan unsur-unsur Barat. Tujuan awal Kaisar Meiji tercermin melalui Piagam Sumpah, atau secara harafiah bisa diartikan Piagam 5 Sumpah. Sumpah ini merupakan undang-undang yang merangkum tujuan-tujuan utama dan arah tindakan yang harus diikuti selama pemerintahan Kaisar Meiji. Mengatasi negaranya yang masih belum stabil, langkah pertama Kaisar adalah memindahkan ibu kotanya dari Kyoto ke Edo, yang kemudian berganti nama menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota timur.
Beberapa tahun kemudian, reorganisasi administratif berhasil membongkar rezim feodal lama, menghapus hak-hak istimewa kelas feodal, dan menggantikan sistem feodal dengan sistem prefektur. Selama periode Meiji, Jepang mengalami transisi cepat menuju ekonomi industri, mengadopsi lembaga-lembaga politik, peradilan, dan militer barat. Selain perubahan signifikan dalam politik, pendidikan, dan ekonomi, modernisasi dan penguatan tentara Kekaisaran Jepang memberikan peran kunci dalam ekspansi Jepang di luar negeri. Undang-undang wajib militer pun diterapkan, serta meningkatkan jumlah tentara dalam angkatan bersenjata. Selain mengadopsi senjata dunia barat, Jepang juga mengembangkan militernya sesuai dengan model barat, seperti Angkatan Laut Inggris, sistem logistik Amerika, dan infanteri Jerman. Pada tahun 1871 dilakukanlah invasi ke Taiwan yang kala itu di bawah pemerintahan Qing, sebagai respons terhadap insiden Mudan. Insiden Mudan dipicu dari adanya pembantaian 54 pelaut Ryukyu yang terdampar di Taiwan setelah kapal mereka karam di lautan. Invasi ke Taiwan ini menandai penugasan luar negeri pertama tentara Kekaisaran Jepang dan Angkatan Lautnya. Munculnya Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1890-an, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang berkembang menjadi tentara paling modern di Asia, membawa Jepang kepada banyak kemenangan yang gemilang. Setelah memegang kendali atas Hokkaido dan mencaplok Kepulauan Ryukyu, Jepang memulai perluasan wilayahnya. Sasaran pertamanya adalah Korea, Tiongkok, dan Rusia. Setelah Perang Jepang-Cina pertama, Taiwan diserahkan kepada Jepang. Perang Rusia-Jepang juga merupakan kemenangan lain bagi Jepang. Jepang memegang kendali atas bagian selatan Korea. Setelah itu, secara keseluruhan Korea dikuasai oleh Jepang melalui Perjanjian Jepang-Korea pada tahun 1910. Pada awal abad ke-20, periode Taisho menandai peningkatan ekspansionisme Jepang yang bergabung dengan sekutu selama Perang Dunia Pertama. Jepang berhasil merebut wilayah-wilayah Jerman di Pasifik dan Tiongkok. Pada awal tahun 1931, Kekaisaran Jepang menduduki Manchuria, sebuah provinsi kecil yang kaya akan sumber daya alam di utara Tiongkok. Jepang terus menduduki bagian-bagian lain di Tiongkok, hingga memicu Perang Jepang-Tiongkok kedua. Pada tahun 1940, Jepang bersekutu dengan Jerman dan Italia melalui penandatanganan Fakta Tripartit di Berlin. Setahun kemudian, Jepang mengambil alih seluruh Indochina Prancis sebagai bagian dari ambisinya untuk mendominasi Pasifik. Pada tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, di Pulau Oahu, Hawaii. Setelah itu, Jepang juga melanjutkan ambisinya dengan sasaran lain yaitu menargetkan pasukan Inggris di Malaya, Singapura, dan Hong Kong, yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Jepang setelah Perang Dunia Kedua dan hingga saat ini. Perang Dunia Kedua berakhir dengan invasi Uni Soviet ke Manchuria dan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Untuk itu Jepang terpaksa harus menyerahkan semua jajahannya kepada sekutu. Walaupun telah kalah dan kehilangan banyak korban jiwa, Jepang secara luar biasa bisa bangkit dari kehancuran yang dialaminya. Pada tahun 1952, Perjanjian San Francisco mengakhiri pendudukan sekutu, dan 4 tahun kemudian, Jepang diterima sebagai anggota PBB dan mengukuhkan status internasionalnya ketika menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo tahun 1964. Selama periode pemulihan pasca perang, Jepang mencatat pertumbuhan tinggi yang mengubah ekonomi dan masyarakat Jepang secara signifikan. Sebagai hasilnya, Jepang menjadi negara ekonomi kapitalis terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, hingga baru-baru ini terlampaui oleh Cina. Saat ini, Jepang dikenal sebagai raja dalam industri otomotif dan elektronik, dengan banyak perusahaan manufaktur terkenal secara internasional seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, Hitachi, Sony, dan Panasonic. Budaya populer Jepang, termasuk video game dan animasi, juga menjadi fenomena global, terutama di kalangan pemuda. Jepang juga merupakan negara dengan urutan ke-11 dari sisi kepadatan penduduknya di dunia dan merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Secara keseluruhan, abad ke-20 Jepang berhasil melakukan transformasi yang luar biasa. Dari negara yang terisolasi, Jepang muncul sebagai negara yang paling maju dan modern di Asia, serta sangat kuat di bidang industrinya.